Enggak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Awajija dengan NPM 250010022. Di sini saya akan melakukan tindakan bahan hidup dasar. Nah, di sini ditemukan laki-laki berumur 55 tahun dengan jatuh di parkiran dengan memiliki riwayat hipertensi. Lalu kita akan melakukan tindakan CPR. Nah, di sini ditemukan bahwa kekuatan napasannya itu irregular. Nah, pastikan bahwa posisi kita sejajar dengan bahu pasien. Lalu setelah itu kita pastikan bahwa lingkungan itu aman. Lalu di sini kita menepuk pundak pasien. Pak, apakah dalam keadaan sadar atau tidak? Lalu kita guncangkan dan goyangkan. Jika perlu kita berikan rasa nyeri, apakah terasa nyeri atau tidaknya. Nah, setelah itu kita menelpon pihak rumah sakit atau 911 atau misalnya menelpon pihak rumah sakit terdekat. Nah, untuk itu kita harus menginfokan lokasinya di mana, kondisinya bagaimana, dan lokasinya ada di mana. Nah, setelah itu kita pastikan pasien itu Nah, di sini saya akan melakukan tindakan CPR atau palpasi yang dimana kita akan melakukan selama 30 menit kali 30 kali 2 selama 10 kali 2 selama 5-10 detik. Kita akan melakukan palpasi selama 2-5 menit 30 kali 2. Nah, setelah itu kita merasakan napasnya adekuat atau tidak. Lalu kita raba di sininya di arteri karotidnya. Nah, setelah itu kita pastikan untuk melakukan palpasi itu menggunakan otot. Nah, di sini melakukan palpasi itu menggunakan kekuatan dari bahu. Nah, kita melakukan selama 30 kali 2 selama 5-10 detik. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dengan kedalaman 5-6 cm. Pastikan apakah pasien itu bernapas atau tidak, lalu lakukan sekali lagi untuk memastikan karena napas terasa belum kuat. Nah, di sini selanjutnya saya akan melakukan tindakan airway atau ventilasi bantuan atau jalur napas. Nah, di sini kita buka jalur pernapasan yang dimana agar tidak terjadi trauma itu gunakan head deflate sleeve. Ditarik ke bawah, lalu diangkat lalu ditarik ke bawah. Nah, jika ada selotip kita tarik selotip di sini agar si jalur pernapasannya terbuka. Nah, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan mouth to mouth menggunakan pocket mask. Nah, kita melakukan selama 30 kompresi selama 2 menit. Nah, karena kita lalu mengecek palpasi arteri karotidnya dengan tepat, putuskan apakah di sini terasa sudah yakin atau tidak, rasakan napasnya apakah adekuat atau tidak.
karena napas tidak adekuat, kita lakukan yang kedua kali, bisa sebanyak 8-12 kali selama 2 menit. Nah, setelah itu kita baringkan pasien. Nah, kita miringkan pasien dengan keadaan miring, kaki ditarik ke sebelah sana, lalu ambil tangan atau jempol jari, simpan di bagian mulut untuk menjaga jalur pernapasan agar tetap terbuka. Apa arteri karotis dipilih untuk pemeriksaan palpasi pada BLS? Karena arterinya itu lebih besar dan juga teraba juga sejajar dengan jantung. Mengapa perabaan palpasi arteri karotis hanya batas maksimal 10 detik? Agar tidak mengganggu proses CPR. Mengapa kedalaman kompres dada 5-6 cm? Karena untuk orang dewasa itu agar tekanannya tidak cukup kuat, agar tidak menyebabkan cedera atau fraktur. Mengapa perlu pembuka jalan napas sebelum ventilasi? Jika jalan napas tidak dibuka, maka tidak ada ventilasi yang efektif masuk ke paru-paru. Jika ada nadi tetapi tidak bernapas, mengapa hanya dilakukan ventilasi? Nadinya masih terasa, berarti jantungnya itu masih terasa terpompa darahnya. Mengapa korban yang pulih ditempatkan pada respiratory position? Menjaga agar napas tetap terbuka. Baik, alhamdulillah tindakan CPR sudah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan tindakan ataupun kata-kata yang